Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalina Ningsih dari Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan visi dan anamnesa ANC kebidanan pada kunjungan awal kehamilan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu, yaitu yang pertama alat-alatnya. Di sini ada termometer, kemudian ada penlight, kemudian ada pita lila, selanjutnya ada refleks hammer, kemudian tensimeter, stetoskop, ada medline, kemudian ada lenek atau punduskop. Di sini ada kapas steril yang berada di dalam kop, kemudian bengkok dan bak instrumen yang berisi sarung tangan steril. Kemudian yang terakhir ada bantal. Baik, hanya itu saja pengenalan alat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Mari Mas Ibu. Ibu sayang Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Selanjutnya kita akan ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tidak ada keluhannya? Tidak ada. Mau periksa ya? Nah, baik, sebelum pemeriksaan, perkenalkan saya Bidana Madina. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu nanti ya Bu ya. Nah, sebelum itu bidan Ibu ke sini kan untuk pemeriksaan kehamilan ada ya Bu ya. Jadi baik, sebelum ke pemeriksaan, apakah nanti Ibu keberatan ada pemeriksaan atau gimana? Tidak ya, biasa bersedia bagi Ibu ya. Kemudian sekarang yang Ibu mengalami rasakan tanda-tanda yang dirasakan saat ini itu apa ini? Kebimbangan sampai nanti pertama kita capek ya. Nah, jadi di sini kan kita memeriksa visi, pemeriksaan pada kehamilan Ibu. Sebenarnya untuk kita melihat kesehatan dari Ibu, kesehatan dari Ibu. Nah, sebelum itu yang baik Ibu dalam pemeriksaan kehamilan awal ini yang pertama, jadinya saya sebagai bidan harus membutuhkan data-data dari Ibu, misalkan data yang riwayat kesehatan dari Ibu atau data bersedia Ibu ya. Baik, saya mulai dari data nama Ibu sama data nama suami Ibu ya. Nama Ibu siapa tadi Bu? Ibu Alia ya. Alamatnya Ibu ini umur Ibunya sekarang itu apa? Umur Ibu ya, umur berapa? 21 tahun ya. Agama Islam Ibu ya. Pendidikan terakhir Ibu S1. Kemudian sekarang pekerjaan Ibu apa? Bila inspeksi Ibu ya. Ada plasma, suku bangsa Ibu. Plasma ya, tidak Ibu ini mohon izin, bisa saya minta nomor HP Ibu? Saya ya. 087. Kemudian kita beralih 59 544 inspeksi ya. Sekarang saya akan menambahkan dari suami Ibu akan Ibu bersedia. Nama suami Ibu Azmi. Kemudian alamatnya Ibu sama Ibu ya. Umur suami Ibu sekarang berapa tahun? 33, berarti lebih 2 tahun Ibu ya. Agama Islam Bu ya. Pendidikan suami Ibu sama Ibu S1 berarti ya. Pekerjaannya sekarang sebagai apa? Dia bekerja di itu juga Ibu bisnis. Berarti sama-sama kita beralih ke sasak ya. Suku sasak. Ada suami Ibu Terus selanjutnya di sini saya akan data riwayat sosial ekonomi Ibu. Nah, di sini status perkawinan Ibu itu udah berapa lama? 1 tahun, 1 kali menikah Ibu ya. 1 kali menikah. Ibu nih dalam kesehariannya baik di rumah maupun di kantor, Ibu lebih sering menggunakan bahasa apa? Kalau campur Ibu campur juga bahasa Indonesia ya Ibu ya. Misalnya juga pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kebiasaan nih kesempatannya kayak misalkan kalau tidak ada ya. Kalau selama hamil dari keluarga atau dari suami itu gimana? Ibu senang juga Ibu ya. Kita beralih ke hidup. Ini kehamilan yang pertama ya. Terus saja kesehatan suami Ibu apakah dia merokok? Dia merokok ya. Nanti kalau dia suami merokok, Ibu harus bisa menghindari asap rokok dari suami
di imunisasi TB atau ibu udah disuntik di bagian pengumuman. Udah ibu, kapan ini ibu masih cantik kemudian artinya ibu ya. Berarti sekarang ibu lagi satu kali dapat imunisasi TB ya. Kalau beban kerja ibu dalam kegiatan sehari-hari bebannya apa? Beban dan tidak problemnya itu kayak kalau misalkan angkat beban gitu kan misalkan bersih-bersih gitu ya, maka harus bayar ya. Tapi ibu yang harus hindari beban berat gitu ya, soalnya akan berdampak pada kandungan ibu nanti. Untuk yang mengambil keputusan dalam keluarga itu suami ya, suami. Kemudian mohon maaf ini saya menanyakan hal yang sensitif, hubungan suami istri selama kehamilan itu ibu berapa kali? Atau tidak pernah atau tidak berani? Pernah ibu satu kali seminggu aja itu. Satu kali seminggu, tapi ibu ya pada saat trimester kemarin, trimester 1 itu tidak pernah ya, soalnya takutnya nanti akan kurang ya. Kemudian pertama juga belum terlalu pengalaman. Kemudian rencana tempat persalinan yang diinginkan itu di mana nantinya? Puskesmas ya. Kita beralih ke baik. Sekarang ibu saya izin mengkaji atau mencatat riwayat kesehatan dari keluarga ibu. Apa bisa ibu? Baik ibu ya. Apakah ada yang keluarga ibu yang riwayatnya darah tinggi ibu? Tidak ada. Sering pusing nggak ada ya? Ya berarti tidak ada hipertensi. Kemudian kalau misalkan dari keluarga ibu sering lapar atau suami ibu sering lapar, tiba-tiba sering lapar, ingin buang air kecil, mohon maaf buang kencingnya itu ditemani oleh tidak ada ibu, tidak ada ya. Mohon maaf ini ibu dalam keluarga ibu apakah ada keturunan kembar dari bapak ibu atau dari keluarga ibu? Tidak ada ya keturunan kembar. Kemudian misalkan ibu ya ibu makan makanan yang kayak seafood atau makanan laut dari keluarga ibu itu apakah ada langsung atau gatal itu tidak ada, berarti tidak ada alergi ya. Kalau misalkan ada yang keluarga ibu tiba-tiba kejang, tiba-tiba terus mengeluarkan misal ada dengan keluarga tidak ada ya. Kemudian kalau penyakit yang misalkan ibu dari dada di sebelah kiri terus sesak napas apakah ada? Tidak ada ya. Mohon maaf ini ibu ya, saya bertanya yang sensitif itu atau yang agak untuk yang dari keluarga ibu apakah ada yang lahir dengan bagian tubuh yang cacat? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya saya akan mencatat ya kesehatan dari ibu ini biar kita tahu dalam pemeriksaan juga enak dan juga kita tahu apa gejala atau masalah yang dirasakan. Untuk nyeri dada di sebelah kiri dan sesak napas ibu ada? Tidak pernah berarti ibu ya selama hamil maupun setelah hamil. Tidak ada. Kalau darah tinggi sebelum hamil tidak pernah ya. Kalau setelah hamil karena kan kemarin juga sebabnya ibu cepat lelah atau sering pusing gitu. Kemudian kalau sering ibu merasa lapar, sering merasa pengen buang air kecil, terus air kecil kencingnya itu dipenuhi oleh semut. Tidak pernah ibu ya. Kalau batuk berkepanjangan itu pernah ibu? Tidak pernah ya ibu ya. Cuma berapa hari. Kemudian ibu nih ibu sakit pinggang tapi punggung sebelum ibu hamil itu tidak pernah atau pernah? Tidak pernah ibu ya, berarti tidak ada penyakit ginjal juga bu ya. Kemudian ibu apakah pada saat misalnya ibu dikasih makanan yang berbau amis atau berbau yang di laut-laut itu apakah ibu sering gatal tangannya atau gimana? Tidak pernah ibu ya, berarti tidak ada riwayat alergi. Yang sekarang setelah ibu hamil apakah ibu konsumsi obat-obatan kayak misalkan yang biasanya ibu ya ada keluarga yang kepercayaannya harus meninjau atau lagi dari keluarganya gitu. Tidak pernah
kita sesama bidan. Berarti tidak pernah ya kemana-mana. Kemudian nih ibu, saya akan tadi riwayat penyakit seksual, mohon maaf ibu ya. Kemudian di sini kan ibu itu pas ibu baru pertama kali kawin, ibu kan cek kesehatan ibu ya. Apakah dari hasil cek kesehatannya itu apakah ada positif AIDS atau riwayat diagnosa AIDS negatif berarti ibu ya. Apakah ada pengeluaran vagina yang abnormal itu ada kayak misalkan ada cairan yang buat bagian kemaluan ibu batal gitu, tidak pernah ya. Walaupun ada keputihan tapi enggak tahu ibu. Kemudian ibu nih di vaginanya mohon maaf ibu ya. Apakah ada luka atau pembengkakan? Tidak ada luka atau pembengkakan ya ibu ya. Misalkan kalau ibu ini ada yang kencing nih, apakah ada rasa nyeri atau tidak? Tidak ada ya, tidak ada rasa nyeri. Ibu nih sulit banget untuk buang air besar yang berkepanjangan. Ada ibu? Tidak ada ibu ya, karena sehari 2 hari ibu ya berkepanjangan. Kita lihat apakah ada Kemudian nih karena ibu baru pertama hamil atau preemie, tidak ada riwayat operasi bu ya, tidak ada. Ibu pernah transfusi darah sebelumnya? Tidak pernah ya. Berarti ibu tidak pernah transfusi darah. Kemudian di sini saya akan mencatat riwayat ginekologi ibu. Apakah dari pemeriksaan misalkan ibu ya pada saat ibu sudah memeriksa apakah ada di bagian tuba ibu atau di bagian dalam itu yang bermasalah ibu? Tidak ada, tidak pernah ya. Kita evaluasi apakah ada kodem atau tidak. Di sini kan tadi usia tahun tadi 7 bulan ya, berarti ibu sudah lama memiliki ya keturunan, berarti tidak ada hal pengobatan infertilitas. Kalau gejala dari hebat yang merasakan saat ini kayaknya tidak ada tanda-tanda kehamilan ektopik gitu ya. Nah jadi kehamilan ektopik ini hamil yang di luar kandungan ya, hamil di luar uterus. Ini akan mengakibatkan gejala yang nanti sangat hebat. Nah terus tadi kan ibu tidak pernah operasi nih, berarti tidak ada operasi vagina. Kemudian ibu saya akan mengkaji riwayat menstruasi ibu, termasuk usia menarche. Usia menarche itu ibu usia pertama kali ibu mengalami haid. Mungkin apakah ibu ingat itu usia berapa ibu? Seingat saya itu kelas 3 SMP itu berarti kelas 3 SMP berarti 15 tahun ibu ya. Untuk siklus menstruasi ibu atau misalkan berapa lama jaraknya ibu menstruasi? Bulan 28 atau 30 ya. Untuk lama menstruasinya itu ibu sekitar 7 sampai 8 hari. 7 sampai 8 hari. Ibu setiap harinya itu ganti pembalut berapa kali? 2 atau 3 kali dalam sehari. 2 atau 3 kali dalam sehari ya ibu ya, normal ya ibu ya ibaratnya. Kalau misalkan rasa nyeri pada saat menstruasi ada ibu? Ada, tapi pas hari pertama Itu pas hari pertamanya itu ya ibu ya, soalnya dia pernah saya kemudian kalau riwayat kontrasepsi yang ibu pakai misalkan kayak KB, implan, tidak ada langsung untuk turunan ya, kemudian tidak ada. Baik ibu, selanjutnya di sini saya akan mengkaji riwayat obstetrik ibu, yaitu seperti HPHT. Nah mungkin ibu tidak mengerti HPHT itu ya, jadi HPHT itu hari pertama hari terakhir dari ibu pada saat sebelum ibu hamil, hari pertama hari terakhir itu tanggal berapa? Ingat ibu? Seingat saya itu tanggal 17 Januari ibu ya, itu yang hari pertama ke hari ibu mandi terakhir. Hari pertamanya haid ya bu ya. Kemudian kapan ibu merasakan pertama kali merasakan gerakan janin pada usia berapa bulan?
kemarin berarti Bu ya 4 bulan. Apakah pada saat Ibu merasakan gerakan janin itu Ibu susah merasakan gerakannya atau dia aktif atau dalam 12 jam itu berapa kali? Mungkin Saya itu belum tapi katanya itu akhirnya hilang ya, soalnya kan masih trimester 1 jadi ya trimester 2 jadinya masih tidak terlalu aktif karena masih dalam proses pertumbuhan. Nah kemudian tadi obat yang dikonsumsi termasuk jamu tidak ada Bu ya? Jadi tidak ada. Di sini pada waktu Ibu hamil nih kekhawatiran khusus apa saja yang Ibu rasakan, misalkan takut ini, takut itu. Kalau hamil pertama ya pusing itu kayak keguguran, bisa keguguran, jadinya cacat Cacat Bu ya. Jadi itu kalau Ibu dalam itu harus mengkonsumsi atau harus bisa merawat diri Ibu, misalkan memakan makanan yang bagus, yang berkhasiat, jadi Ibu bisa terima, jadi Ibu juga bisa terima, jadi Ibu juga nanti pada saat Ibu melahirkan juga sehat tanpa ada cacat. Kemudian riwayat kehamilannya lalu saya tidak menanyakan Ibu ya, karena Ibu baru pertama kali hamil atau primi, jadi saya tidak menanyakan. Nah Ibu di sini saya akan menanyakan riwayat diet Ibu. Ini pada saat keseharian Ibu, apakah Ibu sering memakan makanan yang kayak orang-orang keren gitu ya, kayak seafood, kayak pizza atau makanan yang non food gitu? Kadang Bu ya, satu minggu sekali kalau lagi pengen makan itu kadang pengen makan gitu ya, tapi kan berlebihan Bu ya untuk agar daya tahan dari Ibu itu masih tetap terjaga. Di sini yang sekarang Ibu rasakan apakah ada yang mengalami gejala-gejala kayak kelelahan, sakit kepala, lesu gitu? cuma kelelahan itu dia nggak sampai yang Benar-benar pingsan gitu ya, nggak sampai ya cuma pusing aja dibawa istirahat sudah hilang. Ibu istirahat hilang. Berarti pusing Ibu hilanginnya pakai istirahat ya Bu ya. Nah jadi tadi kan hari pertama hari terakhir Ibu tanggal 17 Januari Bu ya 2023. Jadi perkiraan untuk Ibu lahirkan nanti itu bulan 10 tanggal 24 2023 Bu ya. 24 bulan 10 2023. Jadi di sini dari riwayat yang saya tanyakan semua data-data Ibu, semua riwayat penyakit, riwayat ginekologi, riwayat obstetri Ibu. Di sini saya mendapatkan hasil dari kembalian riwayat ini, Ibu masih dalam keadaan normal Bu ya, tidak ada gejala-gejala yang terlalu serius dalam Ibu. Nah jadi setelah kita melakukan analisa atau mengumpulkan data, di sini sebelum kita lanjut ke pemeriksaan, apakah ada yang Ibu tanyakan atau gimana? Tidak ada Ibu ya. Baik, jadi di sini saya jelaskan sedikit Ibu ya. Pemeriksaannya itu cuma sebentar Ibu. Pemeriksaannya itu nanti pemeriksaan kesejahteraan janin Ibu, dan nanti pemeriksaan di pada Ibu kalau Ibu sudah bersedia. Nah nanti kemudian juga saya akan melakukan pemeriksaan visi dari head putu atau dari kepala sampai ujung kaki Ibu. Apakah Ibu sudah bersedia? Baik, Ibu bersedia ya. Jadi prosedur pemeriksaan visi itu sebelum kita lanjut tujuannya adalah agar nanti kita tahu penyebab atau penyakit apa saja yang Ibu rasakan atau yang gejala-gejala apa saja yang Ibu rasakan gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum itu Ibu ya, apakah Ibu sudah mengosongkan kandung kemih atau sudah apa tadi Ibu sudah berarti Ibu belum berangkat. Sekarang Ibu tidak merasakan mau ke kencing atau tidak ada Ibu ya, berarti kita lanjut ke pemeriksaan Ibu ya, biar nanti pada saat pemeriksaan kita slow tanpa ada Ibu pengen ke kamar mandi atau gimana. Baik Ibu, sekarang lanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Mari Ibu. Ibu, mari
kita ukur tinggi badan sama berat badan ibu dulu ya. Bisa ibu lepas sepatunya, hadap depan ibu ya. Di sini kita mendapatkan hasil berat badan ibu itu 53 ibu ya. Ini termasuk normal ya. Sekarang ibu bisa hadap sini, hadap ke depan ibu. Kita mengukur tinggi badan dari ibu ya. Tapi ibu ya, di sini kita mendapatkan hasil berat tinggi badan ibu 150 ibu ya, 150. Kemudian sekarang kan memeriksa lidah ibu untuk memastikan apakah ibu termasuk ke dalam kekurangan gizi atau tidak ibu ya dalam kehamilan. Di sini kita mengukur dari akronium sampai kranon. Kemudian di seluruh ibu bisa ke atas kanannya tadi ya. Kemudian hasil sampai oleh kranon kita bagi dua. Lagi ya. Di sini hasilnya 24 ibu ya, jadi ini termasuk normal ibu, nilai ibu 24. Baik ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan visi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan TTP atau tanda-tanda vital ibu seperti tekanan darah ibu, suhu, respirasi, dan juga darah nadi ibu. Apakah ibu bersedia? Sebelum itu di sini kita cek tekanan darah ibu dulu ya. Bisa ibu tadi ya, tidak ada riwayat kendaraan darah tingginya bu, tidak ada ya. Baik ibu, tadi tidak ada riwayat penyakit darah tinggi ya. Tadi ya. Sering ibu ngopi bu, tidak sering ya. Baik ibu, di sini tekanan darah ibu 110/80, jadi ini tergolong normal ya. Ada tisu ibu, sebelum saya cek nadi ibu, apa bisa ibu cek atau saya bisa dimasukin bu. Kita cek nadi ibu dulu ya, dalam 1 menit penuh. Baik, di sini saya temukan nadi ibu itu normal dia 80 kali per menit. Di sini tadi saya terlalu bingung itu apakah bisa saya ulang lagi temukan nadi ibu. Normal ibu ya. Ini udah bunyi bu, udah ya. Di sini saya temukan hasil suhu ibu 36 derajat Celcius, berarti normal ya. Baik ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan visi. Di sini apakah bisa kita membuka jilbab ibu? Baik ibu, kalau ibu tidak membolehkan, di sini saya menanyakan sedikit ibu ya tentang rambut ibu dan maaf kepala ibu ya. Di sini apakah ibu sudah keramas tadi atau kemarin ibu? Sudah ibu ya. Kemudian rambut ibu apakah dia lurus atau dia keriting? Lurus ibu ya. Apakah ada potong di ibu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ibu ya. Berarti tergolong bersih ibu ya. Kemudian di sini kita akan lanjut pemeriksaan wajah ibu. Apakah bisa ibu buka masker? Terima kasih bu ya. Di sini untuk wajah kita akan mengetahui apakah ada pembengkakan atau yang namanya odem ibu ya. Pembengkakan ini yang kita cek dari frontal atau di bagian tadi bu ya, frontal. Kemudian bagian pipi ibu atau zigomatikus tidak ada pembengkakan. Bagian maksilarisnya juga ibu tidak ada, dan mandibularis sudah tidak ada. Berarti tidak ada odem di bagian wajah ibu ya. Kemudian di sini saya akan memeriksa bagian mata ibu, apakah ibu bisa menghadap ke atas? Tadi ibu ya. Di sini saya lihat ibu merah muda ya ibu ya, jadi ibu tidak kekurangan darah. Bisa ibu menghadap ke bawah, tapi ibu ya. Di sini
sini saya lihat selera ibu berwarna putih dan tidak ada warna kuning ya. Jadi ibu juga termasuk mata ibu juga masih sehat. Di sini juga saya akan memeriksa bagian mulut ibu. Di sini saya inspeksi atau saya lihat tidak kering dan juga tidak pucat gitu ya. Kemudian kita melakukan inspeksi aja ibu ya. Coba ibu bisa buka mulutnya. Di sini juga gusi dan bagian ibu bersih. Kemudian di sini juga saya akan melakukan pemeriksaan pada leher ibu, yang dimana pemeriksaannya itu yaitu pada kelenjar limpa ibu, kelenjar getah bening, kemudian nanti ada pemeriksaan kelenjar vena jugularis gitu ya. Kemudian di sini saya akan memeriksa bagian kelenjar tiroid ibu, bisa ibu tarik ya. Di sini pada saat saya tekan ada nyeri ya. Coba ibu alami. Nyeri ya tidak ini, berarti tidak ada pembengkakan yang dia, dan juga di sini saya lihat juga tidak ada pembengkakan pada ibu. Kemudian ibu apakah bisa juga hadap ke samping? Di sini saya lihat, saya raba bagian kelenjar getah bening ibu, tidak ada ya ibu ya. Dari telinga ibu ke bawah tidak ada. Kemudian juga di bagian vena jugularis. Di sini juga vena jugularis ada ibu ya. Di sini juga tidak ada. Baik ibu, tidak ada pembengkakan ibu ya. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas ibu atau tangan ibu. Bisa diluruskan tangannya ibu. Di sini saya akan memeriksa apakah ada odem atau tidak ibu ya. Tidak ada ibu ya. Di sini saya akan mengecek apakah ibu termasuk tergolong kekurangan darah atau anemia atau tidak. Di sini ibu tidak tergolong anemia ya ibu ya. Coba ibu menggenggam nyeri ya tidak ya ibu ya. Kemudian di bagian bawah jadi ibu tarik ya. Di sini juga tidak ada pembengkakan. Dan di sini juga ibu tidak mengalami anemia ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa payudara ibu atau untuk mengetahui apakah ada gejala kelainan atau gejala masalah-masalah pada payudara ibu. Nah di sini kalau ibu bersedia, bagi ibu kalau ibu bersedia, tapi ibu ya saya buka baju ibu. Di sini tujuannya adalah agar kita mengetahui masalah atau nanti apabila kalau ada masalah kita segera mencegahnya atau segera mengobatinya agar nanti pada saat proses menyusui dan proses ASI ibu lancar ibu ya. Kemudian di sini ibu yang pertama itu saya inspeksi, saya lihat yang dimana bentuk dan ukuran dari payudara ibu sudah simetris. Kemudian di sini juga sudah terlihat atau tidak terjadi kelainan yaitu seperti puting susu ibu masuk. Di sini kemudian saya akan mempalpasi payudara ibu apakah ibu bisa mengangkat kedua tangannya. Ini baik ibu. Kemudian yang saya lihat tidak ada benjolan. Kemudian di sini juga sudah ada penghitaman atau yang disebut dengan hiperpigmentasi dari payudara ibu. Yang dimana hiperpigmentasi ini adalah kecoklatan pada dekat puting susu ibu. Tapi ini ibu jangan terlalu khawatir karena ini termasuk dari perubahan fisiologis dari kehamilan. Jadi nanti pada saat ibu sudah selesai bersalin nanti juga akan kesemula seperti yang biasanya karena ini juga termasuk dari perubahan fisiologis dari kehamilan. Baik ibu, di sini apakah bisa ibu meluruskan tangannya sebelah kanan? Baik ibu, di sini yang pertama kali saya periksa atau meraba payudara ibu yang sebelah kiri ibu ya, yang terjauh. Dengan cara saya akan mengecek apakah ada benjolan pada payudara ibu dengan cara melingkar ya ibu ya. Melingkar keluar. Di sini saya menemukan hasil tidak ada benjolan ibu ya. Kemudian lalu di sini saya akan melebarkan bagian payudara ibu. Kemudian di sini masih tidak ada pengeluaran ASI ibu ya. Ibu bisa meluruskan tangan yang kiri ibu ya. Di sini di sebelahnya apakah ibu bisa mengangkat tangan yang sebelah atau tangan kanan ibu? Baik ibu. Kemudian di sini saya akan memeriksa bagian kanan dari payudara ibu. Baik ibu ya. Di sini juga saya menemukan hasil tidak ada benjolan pada payudara ibu.
dan juga pada puting susu ibu belum ada pengeluaran ASI. Nah, jadi ibu di sini untuk pemeriksaan payudara masih tergolong normal ibu ya. Tapi ibu bisa meluruskan tangannya. Baik ibu, di sini pemeriksaan payudaranya sudah selesai. Saya memperbaiki pakaian ibu ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu yang dimana tujuannya adalah untuk melihat dan untuk meraba atau melihat kesejahteraan dan pertumbuhan dari janin ibu. Apakah ibu sudah bersedia? Baik ibu, kalau ibu bersedia saya izin ibu ya. Tapi ya. Di sini saya lihat ukuran dan bentuk dari perut ibu sudah mengikuti usia kehamilan ibu. Kemudian di sini juga saya sudah lihat ada linea nigra pada perut ibu yang dimana nih linea nigra ini ibu garis tengah yang berada di perut ibu. Tapi ibu jangan khawatir karena ini merupakan perubahan fisiologis dari kehamilan. Jadi ibu jangan terlalu khawatir ya ibu ya. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi pada perut ibu. Apakah ibu bisa menemukan kakinya? Ya itu, terima kasih bu ya. Sebelum itu saya izin ya bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan level pertama namanya ibu ya untuk mengetahui bagian apa yang berada di pundus perut ibu atau pundus uteri. Kemudian di sini saya raba terdapat bulat, melenting dan keras. Di sini adalah ciri dari kepala ibu ya. Kemudian mengukur sini kita mengukur dari tinggi pundus uteri dari ibu. Di sini saya mendapatkan hasil 23 ibu ya. Jadi tinggi pundus uteri dari ibu 23 cm. Kemudian di sini saya akan melakukan level kedua yang dimana ibu tujuannya adalah untuk melihat atau meraba apa yang berada di punggung kanan dan punggung kiri dari perut ibu atau di mana letak punggung janin. Di sini saya mulai dari mengecek bagian yang kiri ibu ya. Di sini bagian kanan saya tekan. Tapi ibu ya, di sini teraba. Di sini teraba lunak, berarti ini ciri-ciri dari ekstremitas ya, atau ciri-ciri dari kaki atau tangan dari janin ibu. Kemudian di sini saya meriksa bagian kanan dari perut ibu. Di sini saya mendapatkan hasil keras seperti papan dan juga panjang. Ini termasuk ciri-ciri dari punggung ibu ya. Jadi punggung janin ibu berada di sebelah kanan dari perut ibu. Kemudian di sini saya akan melanjutkan level yang ketiga ibu untuk mengetahui bagian terendah dari perut ibu. Tapi ibu ya, di sini saya menemukan bagian terendahnya bulat, tidak melenting dan juga lunak. Ini termasuk ciri-ciri dari bokong ibu ya, atau pantat dari janin ibu. Di sini level keempat kita tidak melakukan ibu ya karena belum masuk pintu atas panggul atau kepala janin belum masuk pintu atas panggul dan mendekati panggul. Kemudian ibu untuk pemeriksaan selanjutnya kita mendengar detak jantung dari janin ibu. Apakah ibu bisa meluruskan kakinya? Ini ibu. Di sini kan tadi ibu kita menemukan punggung janin berada di sebelah kanan dari perut ibu. Kita dengarkan. Tapi ibu ya. Di sini kita dengarkan selama 1 menit dengan 5 detik pertama, 5 detik ketiga dan 5 detik kedua.
Habis itu ya, kita cek bagian ibu apakah ada pembengkakan. Di sini tidak ada. Kemudian ibu juga tidak anemia. Di sini kita akan mengecek bagian sebelah bagian kiri bu ya. AB ini. Di sini juga tidak ada pembengkakan. Di sini juga. Kemudian di sini juga tidak ada. Di sini bagian ekstremitas atau bagian kaki ibu juga termasuk normal, tidak ada pembengkakan ibu ya. Di sini bapak ibu bisa menghadap ke samping saat saya bantu ibu. Di sini saya akan mengecek bagian punggung ibu. Apakah ada kelainan kayak seperti skoliosis, lordosis, dan kifosis, atau di mana itu kelainan pada punggung ibu ya, pada tulang punggung ibu. Di sini kalau saya lihat tidak ada kelainan ibu ya, tapi ya saya agak tekan sedikit. Kalau saya begini ibu sakit? Tidak ibu ya, berarti tidak sakit dan juga tidak ada ciri-ciri dari penyakit ginjal. Ibu bisa menghadap ke lembaga lagi. Baik ibu, di sini dari hasil pemeriksaan fisik ibu, dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu ini termasuk sudah normal ibu ya. Tidak ada kelainan yang kita temui, tidak ada masalah yang kita temui dalam pemeriksaan. Kemudian sekarang apakah ibu bisa duduk untuk kita cek bagian patella ibu. Ibu di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan refleks patella ya ibu ya. KB ibu ya. 1, 2, 3. Baik, di sini normal, positif dan juga terbuka ibu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini KB ya. Dan ini juga baik ibu, dari hasil semuanya ini termasuk sudah normal ibu ya. Kemudian sekarang kita karena pemeriksaan fisik sudah selesai, sekarang saya akan memberikan konseling sedikit ibu tentang kehamilan ibu, tentang kesehatan ibu, perkembangan dari ibu. Ibu bisa baik ibu, tadi setelah kita melakukan pemeriksaan, ibu masih tergolong dalam kondisi yang normal ibu ya. Dari semua pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik ibu, mulai dari pemeriksaan dari ibu itu sudah normal ibu ya. Kemudian di dalam pemeriksaan ini dulu kita tidak menemukan komplikasi atau gejala-gejala yang ada pada ibu. Jadinya ibu tidak tergolong dalam masalah atau terdapat masalah dalam pada ibu. Kemudian di sini yang dimana tekanan darah ibu itu normal 110/80 dan juga suhu ibu tadi 36 derajat Celcius. Kemudian pernapasan ibu 20 kali per menit itu termasuk tergolong normal ibu ya. Sama nadi ibu 80 kali per menit itu pun sudah dikatakan normal ibu ya. Kemudian tadi kan ibu keluhannya itu pusing sama sering capek ya, sering capek. Nah untuk mengatasi pusing sama sering capek ibu ini, kalau bisa ibu memperbanyak istirahat dan juga memperbanyak makanan yang berkhasiat kayak ada karbohidrat, ada protein, ada zat besi, dan juga tablet DP yang nanti saya kasih bu ya. Karena juga ibu ini dalam janin ibu juga membutuhkan energi biar pertumbuhan dari janin ibu itu makin lama makin bagus ibu, biar tidak stunting nanti pada saat sudah lahir. Biar juga nanti berat badan pada janin ibu tidak kurang gitu ibu ya. Kemudian kalau bisa ibu jangan terlalu mengangkat beban-beban yang berat ibu, itu yang membuat ibu sering lelah ibu ya. Dan juga nanti ibu kalau misalkan ibu sudah pulang kerja nih, tadi kan ibu pekerjaannya bisnis ya ibu ya. Ibu kalau bisa pada saat ibu sudah pulang bekerja, kan ibu ini pekerjaannya bisnis ibu ya. Karena bisnis itu pekerjaannya sangat melelahkan. Kalau bisa kurang lebih pada siang hari itu ibu istirahat kurang lebih 2 jam ibu ya, agar daya tahan tubuh ibu itu optimal, tidak ada biar tidak ibu pusing juga ya. Kemudian kalau di malam hari ibu bisa tidur itu atau istirahat itu kurang lebih 7 jam ibu, biar nanti bangunnya ibu fresh lagi, biar tidak sering merasa pusing, sering merasa lelah. Soalnya suka begadang juga. Nah itu yang mempengaruhi ibu. Ini juga ibu kalau begadang itu nanti akan berpengaruh pada janin ibu, takutnya nanti sering begadang akan menjadi cacat atau ada masalah-masalah gitu ibu ya. Jadi kalau bisa ibu mengurangi begadangnya ibu ya, sama mengurangi sering nonton HP ya ibu ya.
dalam kehamilan. Nah, nanti juga ada tablet DP namanya ibu, tablet penambah darah yang saya akan kasih ibu. Itu ibu harus konsumsi, benar-benar konsumsi 20 tablet selama ibu hamil. Jadi itu sangat penting agar ibu tidak ada anemia atau kekurangan darah ibu. Kemarin juga dikasih dari puskesmas. Pas ibu posyandu juga dikasih ibu ya. Nanti saya kasih kembali biar ibu mengonsumsi tablet DP-nya pas 20 tablet sampai ibu usia kehamilannya itu 40 minggu ya ibu ya. Bagi ibu, kemudian di sini juga saya sedikit menjelaskan ibu ya, biar ibu paham nanti pada saat saya memberikan buku KIA tersebut. Nanti juga ibu sering membaca, sering memahami apa-apa yang ibu harus hindari. Di sini contohnya ibu ya, aktivitas visi atau latihan visi yang harus ibu hindari kayak ini ibu, membungkuk tanpa pegangan, itu sangat berbahaya pada kehamilan ibu. Kemudian jongkok lebih dari 90 derajat ibu, dan juga kayak menunjang sambil mendorong beban-beban berat ibu ya. Kemudian nanti pada saat ibu tidur nih menahan napas, atau pada saat mungkin ibu nih pengen refreshing terus pengen berenang atau apa, hobinya berenang, nanti jangan terlalu menahan napas ibu ya. Dan juga kan nanti ada misalkan kalau ibu sering olahraga, terus kalau tidak olahraga badannya pegal-pegal ya karena udah terbiasa. Jadinya kalau bisa ibu jangan melompat-lompat ya, karena berbahaya bagi janin ibu. Kemudian nanti juga pada saat ibu misalkan nih ibu mau bersepeda, itu sama kalau tidak ibu seimbangin badan ibu itu nanti akan berbahaya pada saat ibu misalkan nih jauh-jauh ya ibu ya. Misalkan ibu mengalami jatuh atau apa, itu akan berisiko pada kandungan ibu. Kemudian di sini juga ada fisik, mungkin nanti ibu berantem sama pasangannya atau siapa kan ibu ya. Ibu jangan langsung adu fisik gitu ya ibu, karena berbahaya juga. Kemudian di sini juga ibu nanti terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan ibu. Nanti misalkan ada gejala yang kayak gitu, ada demam menggigil dan berkeringat, langsung ibu ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit. Dan juga batuk lama, diare berulang-ulang kali, kemudian sulit tidur dan cemas berlebihan, kemudian jantung ibu berdebar-debar atau nyeri di dada, itu langsung ibu ke fasilitas kesehatan, karena itu termasuk hal yang bahaya bagi ibu dan juga bagi kesehatan janin ibu. Ini yang harus ibu hindari pada saat ibu trimester kedua yang sekarang. Nanti kalau ibu trimester ketiga atau trimester akhir, nanti ibu sering membaca buku KIA ini, karena di buku KIA ini termasuk input semua materi atau pembahasan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin ibu ya. Ini ibu nanti bisa persiapan melahirkan, nanti ibu baca pada saat ibu trimester ketiga, atau bisa juga dari sekarang ibu mempelajari. Kemudian pada saat mau bersalin gimana rasa sakitnya atau sakit pinggang gitu ibu ya, ibu harus tahu dari sekarang biar ibu khawatirnya itu tidak berlebihan dan juga stresnya tidak berlebihan ibu ya, karena itu akan membahayakan janin dan ibu. Kemudian di sini karena ibu belum mendapatkan buku KIA, saya kasih ibu ya nanti untuk kunjungan selanjutnya. Nanti ibu kunjungan selanjutnya itu 2 minggu setelah hari ini, kan hari ini tanggal 13 ibu ya, berarti 2 minggu setelah ini, atau bisa 1 minggu ibu kalau ada komplikasi dari janin atau dari ibu. Nanti ibu harus bisa merawat janinnya ibu ya, dan juga mengonsumsi makanan-makanan yang baik, jangan memakannya kayak langsung siap saji, banyak makan mie gitu, nggak baik ibu ya. Di sini saya kasih ibu KIA, nanti dibaca, dipelajari. Kemudian ibu nih dicontrengnya bagian tablet FE-nya. Nanti ibu misalkan hari ini ibu minum tablet FE, contreng hari ini, besok ibu minum tablet FE, contreng, biar nanti kita tahu ibu kalau ibu sudah mengonsumsi tablet FE sebanyak 20 bungkus. Kemudian nanti juga pada saat kunjungan ulang bawa buku KIA ini bu ya. Baik, mungkin hanya itu saja ibu, karena dari hasil pemeriksaan sudah normal semuanya ibu ya. Dari harinya juga udah baik. Berarti saya dan berarti keadaan baik ibu. Jadi udah keadaan baik ibu, tidak ada gejala, tidak ada masalah-masalah yang
berpotensial gitu Ibu ya. Jadi